Shalom, selamat pagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Jawa Barat. Hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Pertama Raja-Raja, pasalnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-15. Nah, pasal ini berbicara tentang ketidaktaatan yang awalnya kita tahu karena ketidaktaatan Salomo kepada perintah Allah. Hal itu sangat berdampak kepada keturunannya atau kepada anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, Rehabeam membuat sebuah patung lembu yang telah menyebabkan Israel berdosa kepada Allah. Kerajaan Israel dari sebab dosa itulah terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan selatan. Nah, kita akan melihat dari pasal yang ke-13 di mana Yerobeam memerintah kerajaan utara dan dia juga tidak taat kepada Allah dan ia membawa Israel dalam dosa. Dan dari ayat yang kelima, Raja-Raja yang pertama pasal 13 dikatakan demikian, mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Dan bukan hanya Raja Yerobeam yang tidak taat, tetapi juga kita melihat rangkaian dari kisah ini bahwa ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menegur Yerobeam, ya, tetapi kemudian nabi ini pun juga mengalami masalah yang besar dalam kehidupannya. Nah, di dalam Pertama Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan demikian, kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepada aku tidak mau singgah kepadamu, juga tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan Tuhan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Lalu pergilah ia melalui jalan yang lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Seorang abdi Allah yang tadinya taat kepada perintah Allah, seorang abdi Allah yang telah menegur Yerobeam, yang telah membuat Yerobeam tidak lagi berdaya dengan keadaan tangan yang kaku itu. Kemudian pada waktu didoakan dan sembuh, Yerobeam ingin memberikan hadiah, tetapi nabi ini tidak mau. Nabi ini dia berpegang prinsipnya kepada firman Tuhan, dia mau taat, jangan makan, jangan minum, dan jangan kembali kepada jalan itu. Maka itulah yang dilakukan oleh nabi ini. Tetapi kemudian kita tahu bahwa ada seorang nabi senior, ya, yang kemudian mengejar nabi ini dan menemukannya. Lalu dengan berbagai cara ia mengajak nabi yang muda ini untuk mengikuti dia ke rumahnya untuk makan dan minum. Nah, di dalam ayat yang ke-17 sampai 25 dikatakan begini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti dan minum air di sana, dan jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawab nabi yang senior ini, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ayat 21 diingatkan, berserulah kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara, inilah dampak, ya, di mana nabi senior ini dia berbohong, dia mengaku ada firman untuk membawa nabi yang junior ini ke rumahnya. Dan mungkin karena keseniorannya, yang junior ini berpikir, oh dia lebih tua,
dan dia ikut. Nah, kemudian kita tahu pada waktu dia makan minum di rumah Nabi yang tua ini, datanglah firman Tuhan yang dengan keras bahwa dikatakan Nabi yang junior ini akan mengalami malapetaka. Dia akan dihancurkan oleh singa, dan nanti dia akan dilihat, dipertontonkan. Tetapi itulah kejadiannya. Nah, biarlah ini mengingatkan kita ya, bahwa sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita tidak mau taat ke perintah Tuhan, kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara, bukan saja kita yang mengalami masalah, tetapi orang yang ada bersama kita itu pun mengalami malapetaka. Kita menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, itu sebabnya sebagai pemimpin-pemimpin, marilah kita belajar untuk kita berlaku jujur, untuk kita bersikap benar, untuk kita tidak mencelakai orang lain, orang-orang yang kita pimpin atau yang bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita melihat di pasal yang berikut juga, di pasal yang ke-14 juga di situ berbicara tentang ketidaktaatan, di mana Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya itu kepada keturunannya, tetapi kemudian Allah membatalkan, ya, karena keturunan Daud itu tidak taat. Dikatakan, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, telah membuat bagimu Allah lain, patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung, dan yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan membuat Tuhan membatalkan perjanjiannya, dan sebaliknya malapetaka akan terjadi. Saudara, inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan. Ya, ketiga pasal ini, pasal 15 pun berbicara tentang ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel. Dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda, ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkan pada Tuhan Allah Israel. Saudara, kembali lagi hal ini terjadi lagi, saudara, di mana Nadab anak Yerobeam, dia melakukan sesuatu yang jahat, melakukan seperti apa yang dilakukan ayahnya. Sebagai pemimpin, marilah kita ingat ada orang-orang yang kita pimpin. Jangan kita mengajarkan mereka sesuatu yang tidak baik. Jangan kita mengajarkan sesuatu yang jahat di mata Tuhan kepada orang-orang yang kita pimpin. Marilah kita sadar bawalah mereka untuk benar-benar mengenal kebenaran, tahu apa yang harus dilakukan, dan kita harus menjadi teladan di dalam mengajarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Di dalam pertama Raja-Raja 15 ayat 34 katakan demikian, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya, yang mengakibatkan orang lain berdosa pula. Saudara, kejahatan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada perintah Allah bukan saja menghancurkan hidup kita, tetapi juga orang-orang yang bersama kita. Jadilah pemimpin yang taat, jadilah pemimpin yang setia kepada apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jagalah kepercayaan Tuhan, jagalah panggilannya, jagalah semua yang Tuhan ingin kita lakukan itu dengan baik, dan biarlah kita jadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.